Kalau kita di Kalimantan ini kan, jangankan undang-undang negara, atur adatnya kita masih dulu tinggi, tinggi. Secara kemanusiaan itu. Enggak. Terima kasih. Perjalanan saya masih panjang. Well, hello guys, welcome back to my channel Gas Cari Angin. Di episode 3 kali ini, aku bakal berkunjung ke daerah Kalimantan Barat. Yang tak jauh dari sini ada sebuah desa yang bernama Ensait Panjang. Jadi aku berencana untuk ke sana buat belajar dan sharing tentang adat dan budaya dari Dayak Desa. Ini adalah rumah betang kobus yang berjarak sekitar 10 menit dari kota Sintang, yang di dalamnya menjual kerajinan tangan khas dari Dayak Desa Ensait Panjang yang akan kita datangi nantinya. Dari dulu aku selalu tertarik dengan senjata khasnya Dayak, yaitu mandau. Dan ternyata mandau ini tidak boleh dikirim keluar Pulau Kalimantan tanpa izin khusus karena dia termasuk senjata tajam. Sintang nih kita bakal ngelewatin bukit ini, Bukit Kelam. Ini mirip, iya kayak dinding batu gitu, mirip kayak aku pas di Lembah Harau, Sumatera Barat, guys. Oke, di Kalimantan, guys. Ini tuh jalan dari Bukit Kelam menuju Ensait Panjang. Jadi kontur jalannya itu tanah merah, kadang-kadang ada kubangan seperti ini, guys. Telat aku tadi ngoper koplingnya. Jadi mesinnya mati dan jatuh aku di situ. Aduh. Ada perbaikan sedikit lah nih bagian bodi nih. Di bagian engine-nya aja. Semoga stangnya nggak pewat, itu aja sih. Setelah riding sekitar 1 jam, akhirnya aku nyampe juga di Ensait Panjang. Ini adalah rumah betang. Rumah betang adalah rumah panggung yang panjang dan biasanya dihuni dari beberapa keluarga dengan suku yang sama. Begitu nyampe, aku langsung disambut oleh kepala dusun Ensait Panjang dan ketua adat Dayak Desa. Di sini Dayak apa sih, Pak? Dayak Desa. Dayak Desa. Desa. Ya. Dayak ini ada berapa sih, Pak? Ih, banyak sekali itu. Berapa itu? Wih, Dayak itu berapa ratus? 288. Kalau si Borneo ini 416. Wih. Saya dengar kemarin tuh. Kita ngomong Kalimantan Barat, Pak ya. Kalimantan Barat ya 200 lebih lah. Kalbar aja. masing-masing punya bahasa? Apa sama? Oh, beda-beda. Satu kumpulan desa bisa beda Dayaknya. Berarti masing-masing mereka itu nggak bisa ngobrol? Nggak bisa. Jarang. Pakai bahasa Indonesia? Ya. Oh, Kalau pakai menggunakan bahasa masing-masing. Mirip-mirip. oke. Tapi basisnya bahasa Melayu kan? Iya, hampir. Dari semua Dayak ini basisnya bahasa Melayu.
Enggak juga. Enggak. Kalau bahasa Dayak berbeda, cuman memang karena bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Melayu. Iya. Jadi kalau ketemu berbeda asal bahasanya, ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Oke. Awalnya aku hanya niat buat singgah ngobrol-ngobrol sebentar aja di sini. Tapi malah ditawarin Pak Sembai buat nginep di sini aja. Dan kebetulan juga aku paling doyan nginep di rumah tradisional seperti ini. Kalau Dayak yang punya ilmu-ilmu itu Dayak mana itu? Susah kalau kita bilang itu tuh. Apanya? Yang ilmu-ilmu sakti itu. Itu merata sebenarnya. Oh iya. Merata. Ada sebagian orang-orang Dayak yang betul-betul mereka tuh mengejar Itu. kejar itu. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Enggak Biar semua orang pelosok Dayak. pun enggak semuanya sakti. Enggak semuanya sakti. Cuman mampu ngomong kalau udah ada kejadian misalnya perang gitulah bahasa kasar. Iya. Nah itu bisa jadi semuanya yang Semuanya awam kena? bisa Bisa. buat dia Mampu Oh. dikasih gitu, Pak. mampu Diisi begitu ya. Iya, diisi. Bisa gitu. diisi gitu Pak. Kayak kejadian sampit kemarin. Kurang lebih seperti itu. Yang berperang tuh sebenarnya bukan orang Dayaknya. Tapi leluhur Dayaknya. Leluhurnya sebenarnya menyerang tuh, bukan Hanya minjam raga aja. minjam raga aja. Yang anu tuh roh leluhur tuh yang Oh, dipanggil. itu Masuk ke itu dalam. yang sebenarnya nyerangnya. Itu dipanggil Itu, Pak, dulu. Panggil dulu Pak. Panggil dulu. Nah, jadi ada ritual gitu lah kan. Panggil. Nah, ada ritual, ada Itu ritual pun khusus. enggak bisa Ah, nanti- sesuka hati Iya, beban Nggak orang. bisa, tuh. Ada targetnya misalnya. Situ ditargetkan 100 orang. Udah 100 tuh harus pulang. Enggak bisa, Bang. Enggak bisa diteruskan. Itu pun Gitu. harus betul-betul enggak Keadaan serta-merta genting lah ya. ada Keadaan genting. keadaan Soalnya Bang. begini. Enggak bisa itu. Ada Roh itu enggak bisa permasalahannya dipanggil gini. sembarang, Mbak. Jadi kalau memang istilahnya apa namanya itu, kalau kita ini belum ada yang dibunuh apa segala, kita enggak bisa membunuh. Nah gitu bah prinsipnya itu. Kecuali Ibaratnya orang Dayak itu enggak bisa memulai lah dulu. Menyangkut Sarah ini Sarah, dia sensitif ya. Iya. Karena dia udah membunuh, minta lagi. Saya enggak takut nantang siapa saja. Itu sebenarnya. Berarti dia roh ini memasuki orang-orang yang di situ Iya. aja. Iya. Nggak ada Dayak pedalaman datang ke sana. Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Jadi kalau cerita Mandau terbang itu betul. Iya, itu betul. Ada. Iya. Itu memang ada. Mandau terbang itu enggak serta-merta setiap saat juga kita nerbangkan. Nggak Enggak bisa bisa. juga. Dia Bang. enggak bisa turun sembarangan. Sembarangan, enggak Bang. bisa sembarang. Ya namanya yang unik-unik. Mana yang juga harus bisa diperlakukan itu enggak kayak sembarang. kita pakai galah pisau pemotong daging sembarangan. enggak Kayak dia tuh harus harus minum darah orang yang mau jadi sasarannya. Dia Nggak harus, bisa, harus Bang. membunuh dia. Makanya enggak bisa turun sembarangan. Maka enggak bisa itu sembarangan. Itu Pak barang itu. Berarti dia terbang itu tugasnya untuk membunuh. Iya, Iya, membunuh. mereka itu setiap Kalau sekali dipakai di pesan Sekali itu memang dipakai, itulah begitu yang dia dia harus minum darah dulu. harus minum darah dulu itu. Begitu Kalau dia memang keluar nggak ada tuh, darah, memang Nggak dia bisa keluar harus sembarangan. ini. Darahnya Maka harus nggak bisa ada, sembarangan. enggak bisa, jangan. Enggak bisa Kita lihat sembarangan. dulu perkaranya Gimana? mana dulu benar kan enggak itu, Pak. Enggak bisa sembarangan barang itu. Itu enggak mau berbuat Itu kan jahat sebenarnya kan lah, untuk Bang. menegakkan aturan. menegakkan aturan, Pak, supaya barang ini enggak kacau, enggak Iya. apa itu sebenarnya itu. Biar Pak. enggak selisih gitu. Mesti paham. Tapi kalau udah kelewat batas, diatur pun enggak mampu, ya itu yang bikin kacau itu. Kalau enggak gitu, itu kan enggak juga. Satu-satu jalan yang harus ditempuh memang itu kalau memang enggak mau diatur. Maaflah didengar dari situ kan. Kalau kita di Kalimantan ini kan jangankan undang-undang negara, atur adatnya kita masih dulu tinggi, Pak. Iya, tinggi. Secara kemanusiaan. Betul. Enggak ada istilahnya kita Maka mau sa- antam sana enggak. Maka dia tuh kalau udah kena sanksi adat tuh di dalam sini ini masih mikir, bukan perkara besar dengan kecilnya. Ketika kita dah dikena sanksi adat tuh malunya luar biasa tuh. Biar Rp1.000 kena adat Rp1.000 tetap pun kan udah tetap kena adat udah namanya, kena adat. kan? Kena hukum. Kan gitu, Pak. Nah, itu, Pak. Apalagi Berarti kalau udah kena satu sanksi adat, satu kampung itu mengucilkan dia. Iya. iya. Enggak mengucilkan Enggak juga dia mengucilkan, dia tapi ada kan versi perasaan sendiri. tidak enak itu kan tetap ada rasa malu Rasa kan enak gitu. Rasa malu dia tuh. Rasa malunya. Jadi perasaan dia sendiri yang minder gitu. Dia memalukan malu sendiri, Pak. malu gitu. sendiri, Pak. Intinya kita hidup ini kan harus bermasyarakat gitu lah sebenarnya. intinya. Dia ada Banyak kawan, walaupun bermacam-macam jenis
ras kan, macam ragam suku kan. Itu Pak yang kita maksud tuh Pak. Bisa menerapkan aturan hukum-hukum rimba gitu. Karena maka kalau di sini kita sebelum ke hukum positif harus ada hukum adat dulu untuk menyelesaikan masalahnya biar barang itu bisa rampung. Jangan sedikit-sedikit ke ranah positif. Itu kan tidak bagus. Tidak bagus Pak. Apa guna kita bikin kayak Pak Bondan nih, ada ketua adat di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat dusun, di tingkat desa. Kalau bisa diselesaikan hanya di tingkat RT saja, ataupun secara keluarga saja. Itu yang lebih enaknya. Paling jauh kalau Betang ini itu sepupu ketiga. Sepupu empat dah jauh benar tuh. Di situ Bah sebenarnya. Nah itu Bah. Kebersamaan. Makanya kebersamaan Maka itu. saya pernah bilang, mengapa Berarti orang satu rumah ini kenal lah semua. kenal semua. Bukan satu rumah, kayak namanya satu suku itu memang masih ada desa kaitan lain pun keluarga. masih semua. saudara semua. dengan desa Kaitan. lain. Kalau ada yang meninggal untuk 3 hari itu udah enggak bisa enggak aktivitas kemana-mana itu. Kalau memang Sini ada yang Iya. kalau ada yang bunyikan segala musik, ada yang Itu adat tuh. Kena adat tuh. Kena adat. Ada. Oh, enggak Iya, bisa Karena tuh. kita kan menghargai orang. Iya, Oke, tata kalau dia krama. masih berkabung tuh enggak bisa. Masa berkabung itu Sampai enggak 3 bisa. hari itu 3 enggak hari. ladang enggak. Enggak ladang, enggak kerja kemana-mana. Dulunya itu waktu sekarang lah 3 Udah hari. mulai 3 hari. Kalau masih zaman-zaman 7 hari. kakeknya saya, bapaknya saya dulu tuh 7 hari kalau yang orang-orang tua. Kalau anak kecil di bawah 10 tahun, dia 3 hari atau 5 hari masa berkabung itu. Enggak bisa membunyikan apa-apa. Kegiatan menenun segala macam Enggak bisa. kosong. Dihentikan semua. Hentikan. Oh. Enggak bisa menenun memang enggak bisa sama Numbuk sekali. padi aja. Numbuk padinya kalau Numbuk padi pun numbuknya nggak bisa. di rumah enggak bisa. Enggak Kalau bisa bersuara. kalau numbuk padi itu harus di tanah. Harus kena. Enggak bisa udah gedung numbuk Nggak bisa. di kegiatan dalam rumah. Sekarang aja kalau misal begini tuh kita ini aja lah, enggak usah apa-apa. Kita gergaji Malamnya aja. malam yang pegang gaji, Sekarang kita aja lah. mukul segala dengan palu tuh enggak bisa tuh. Oke. Oh. Malam ya misal kodako tuh. Siapa tuh? Ada mulai telinga. Karena kan berdekatan ya. Ya. Enggak bisa. Memang Kalau enggak kota bisa. kan tak heran. Iya. Kita paling yang namanya yang paling takut tuh hukum adat. Patuh dengan Paling itu. ngeri dengan hukum Ngeri adatnya dengan tuh. hukum adat. Jangan sampailah kita kena. Jangan sampai kena lah. Mungkin ibaratnya mungkin bisa kita sembunyi walaupun Tuhan mungkin masih bisa melanggar kita dengan aturan Tuhan. Kadang tuh hukum adat tuh Bah, resikonya kayak orang kota bilang tuh kualatnya tuh Bah. Iya. Kalau kita melanggar adat. Misalnya Takut kena kualatnya. saya nyuri korek api. Kalau memang kita nanti tuh kena hukum adatnya itu paling berat. Dengan Tuhan mungkin Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak hukum kita sekarang enggak. Iya. Ya, Mungkin besok-besoknya ya. Ya. Mungkin tapi kalau ketahuan misalnya saya curi Malunya korek banyak. dia itu. Sanksi Kena adat. sosial deh. Sanksi sosialnya tinggi. Jadi kena adat bapak dia gara-gara korek satu ini kan dah malunya bukan Malunya, main. Bang. Berapa sih korek ini? Kan gitu. Sampai dibicarakan depan umum Pandangannya kan? banyak. Gara-gara satu korek. Masa nyuri barang begini saja dicuri? Kan enggak masuk akal. Gitu, Bang. Nah, di situ malunya tuh. Moral kita tuh dah Moral itu, Bang. dah Wibawa kita tuh saja benar-benar Nah, jatuh maka betul, Bang. Hilang. Kalau masih adatnya tuh masih kental di situ lah takutnya itu. Jadi moral kita tuh tinggi. Ngapa enggak tuh, Bang? Barangku sepele itu ngapa harus nyuri? Enggak adakah jalan lain kalau minta kah? Minjam kah? Minta tolong lah. Kan enggak jadi Atau masalah. ngutang, lebih baik ngutang kan? Utang. Daripada Itu kita harus daripada kita nyuri. nyuri. Sebenarnya. Kalau ngutang kan berarti kita kan tanggung jawab. Iya. Gitu kan prinsipnya, Pak. Enggak harus dibayar hari ini atau minggu depan kah bulan depan kan enggak jadi masalah. Yang penting kita tuh kalau ada Keseharian masalah kita itu bilang enggak- kalau enggak kekurangan kita mencela tuh nama bilang kita lah, daripada ya. kita Itu mencuri. prinsipnya. Itu Ada. sebenarnya. Contohnya Saya tuh waktu gawai kemarin tuh ada topi orang satu di situ tuh masih ada di situ. Enggak dipakai, enggak berani aku. topi Saya ya tuh. pernah bilang tuh dengan siapa punya topi. Tanya satu-satu. Itu pun masih ada satu, masih saya gantung di situ tuh. Enggak. Termasuklah anak-anak sini namanya barang tamu ndak mau ganggu. Enggak. Mereka main-main di luar sini, lewat sana sini bekerja-kejaran. Tapi namanya barang orang letakkan di Enggak, anak-anak tuh hiraukan. ndak dihiraukan mereka. Dia tahu bahwa itu milik orang lain tuh enggak.
Enggak pernah yang nyuri. Kecuali kalau seperti Pak Baik Dusun pun. bilang kalau pas musim gawai karena itu kan banyak orang Banyak Iya. orang datang. Kalau ada ada yang itu, datang kota. nah, itu ngerinya di situ. Ngerinya Gawai ya. itu Gawai itu kapan? Gawai Biasanya bulan 6 bulan 7. bulan 6. Bulan 6. Akhir bulan 6 biasanya. Oke. Awal bulan 7 Itu merayakan apa? Pesta panen. pesta panen. Oh. Pesta panen setelah dah selesai panen, katanya orang di sini ini tutup tahun lah kan. Oke. Jadi untuk Itu baru dia nah, ramai. itu baru dia begitu dah Penuh. gawai pesta panennya tuh baru bisa mengerjakan untuk Mobil kerjaan motor ladang kayak berikutnya agen gitu. di depan. Itu baru dia Baru ramai. bisa untuk kegiatan panen yang berikutnya. Kalau belum ada istilahnya sekatnya gitulah kan. Kalau belum ada sekat itu belum bisa untuk kegiatan ladang yang berikutnya. Berarti itu semua Dayak itu. Iya, semua Dayak. Oh. Semua Pokoknya Dayak. kegiatan Cuman sekitar bulan-bulan itu. bulannya kalau di Beda. sana Beda-beda Oke. bulan. Hanya beda hari. Bulan Bulannya Dari sekitar bulan sekitar 4, itulah. 5, 6, 7 tuh. Itu dari 4 bulan tuh. Oh. Giliran. Pokoknya sekitar itulah. Besar di situ. Oke, oke. Jadi wajib lah sebenarnya hukumnya kalau untuk orang Dayak itu namanya gawai itu. Gawai. Ya, Acaranya apa aja biasa, Pak? Makan minum, makan Pesta minum, gitu lah. pesta gitu Oke. Pak. pesta gitu. Kita kalau misalnya yang muslim tuh dah silahkan misalnya ayam kah, ikan kah, tapi kalau yang biasa yang non muslim tuh biasanya babi yang dipotong gitu Pak. kalau dari ritual adat kami di Kalau sini, saya kalau udah siapa yang mau namanya ikut gawai silakan, pasti tapi rata-rata nggak bisa- muslim yang di sini di tempat saya. benar-benar harus ngikut. Berarti di sini toleransinya tinggi lah, Pak. Tinggi. Kalau kami di Sumatera, kampung saya Tanjung Balai itu agak ini sih, agak ada terjadi kesenjangan antar agama. Gitu. Karena kan dia bukan kota yang didatangi para perantau. Ya. Jadi masih konservatif lah cara pemikirannya tentang kalau misalnya kita ini, kalau saya kan udah kemana-mana jadi Iya. lebih terbuka. Kalau orang-orang yang lebih tua begitu kan, mereka tuh lebih dia tuh non muslim, dia tuh jadi bergaulnya hanya berbasis agama Iya. gitu. Jadi kalau Islam sedang Islam, Kristen dan Kristen, Chinese dan Chinese gitu. Jadi tidak membaur. Tidak membawa, iya. Kalau sini membawa. Membawa Iya. di sini. Di sini ya sebentar lagi kan ada yang mau hajatan tuh nikah gitu. Jadi yang muslim tuh masak daging ayam gitu. Tetap ikut mereka dilibatkan dalam kepenitiaan. Misalnya misalnya kalau masalah ini di yang muslim. Kalau misalnya yang muslimnya merayakan itu, jadi orang kita nih Membantu. Iya. mengubah. Tapi ketika mereka ini Natal, mereka juga pandang juga main apa segala gitu Bang. Enggak ada lah jarak dengan yang muslim dengan tidak itu. Sama. Enggak pernah kita membedakan Kalau orang Jawa yang meninggal, ada keluarga yang meninggal, kita ikut lembur juga ke sana gitu, Pak. Berjaga kalau belum Melayat ke sana. melayani. Kalau orang kita yang ada yang gitu, mereka pun ikut juga gitu, Pak. Gitu, Bang. Seperti itu. Enggak ada lah kita Tidak ada memilah istilahnya ini memilah bahwa dipirah-pirah. Pokok mentang-mentang kerukunan antara umat beragama itu dijaga benar lah. benar. Oke. Nggak bisa. Khususnya untuk orang Dayak, kalau ada hajatan, ada pesta, ada ritual adatnya memang babi itu lah. Babi itu Kayak itu makanan kebesaran lah ya. kebesaran Ya. sebenarnya. Kalau di kami itu bukan ayam yang wajib, sapi. Oh, sapi. Kalau itu makanan kebesaran sapi. Kalau Batak dia kerbau. Hmm. Itu makanan wajib tuh. Kalau misalnya ada pesta Batak tuh kerbau. Misalnya mau berapa kepala nih kerbaunya. Iya. Pokoknya status sosial itu dihitung dari berapa kepala kerbau Sama yang dia potong. Sama gitu deh. suku Kayan, suku Kenyah juga kerbau. Hah? Murut, Dayak tuh. Dayak Murut, Dayak Taman tuh pakai kerbau juga mereka. Ada Dayak yang mereka tuh kerbau harus berapa ekor, misalnya mau nikah tuh ada semacam apa namanya, misalnya kalau mau nikah saya mau minang anak orang suku itu, kita harus nyiapkan kerbau beberapa ekor. Terus gongnya, tempayannya, bayar adatnya lah.
Itu ada. Cuma yang lebih enak kalau untuk nikahnya Dayak Iban yang Iban lah, kelompok Iban lah maksudnya. Kalau dari kelompok yang non Iban tuh, Dayak yang lain tuh, itu bayar semua itu. Kayak Batak juga. Besar adatnya. Bayar adatnya. Oh. Adatnya bukan jelek sih, adat mau Minang. Mau Minang apa segala itu, kita harus bayar. Gara-gara mau istri aja. Bulun namanya orang sebagian. Kalau kami bayarnya apa aja? 40 kah? 40 kali 2.500.000. Itu untuk uang mahar. Mahar. Nanti uangnya digunakan untuk biaya pesta. Enggak. Di luar itu lagi. Pestanya sendiri itu. Bukan. Itu adat. Berarti aturan adatnya tiap Dayak itu beda-beda. Beda. Enggak sama dia. Oke. Tapi kalau di tempat kami enggak. Ada yang bagus, ada kalau yang kami ada Iban lah, desa kah, entah sebaru apa dan sebagainya itu dia enggak mementingkan itu. Udah juga orang tuh mau nikah dikasih itu dan ini, berarti kan kita yang penghalang. Adat ini yang menghalang mereka yang mau nikah. Jadi dulu tuh sebenarnya gini, Pak. Kesimpulannya banyak yang terjadi, jadi bahan pertimbangan kita. Anak kedua ini kan mau nikah, tapi kena adat ini menghalang jadi mereka. Ujung-ujung salah satu ada yang bunuh diri. Siapa yang beresiko? Gara-gara adat tadi tidak mampu terpenuhi, pasti menghilangkan nyawa. Adat tuh bukan tidak ada, bukan menghilangkan adat istiadat, tapi dipermudah. Hanya disebut saja gitu, Pak. Karena disebut, setelah itulah tadi itu misalnya ada perceraian apa segala, situlah munculnya nanti. Berarti pada saat sebelum pernikahan disepakati nih, inilah mahar kita. Kalau kita bercerai. Ya itu. Ini yang harus kita denda, yang harus kita bayar. Ketika itu dua belah pihak bicarakan itu. Baru menikah. Baru menikah. Oke. Kalau suku Undau itu kalau kita ngambil anak mereka yang perempuan 1.000 kulak padi itu. Berapa lagi harganya itu? Padi itu hanya padinya 1.000 gantang tuh. 1.000 gantang gitu, Pak. Gantang dan satu gantang tuh kan gantang kan besar. 10 cawan deh. 10 kilo. 10 kaleng susu tuh. Satu gantang. Oke. Satu gantang. Berapa ton itu kalau di ini? 1.000 gantang tuh berarti kan kali 10. Kali 10 berapa tuh? Berarti 10.000. 10.000. 10.000 apa? 10.000 kaleng. 10.000 kaleng susu itu. Kaleng susu. Yang harus kita keluarkan. Itu aja. Itu hanya saja. padi mahar saja. Itu saja. Hanya padi aja. Belum yang lain. Itu harus dibayar dalam bentuk beras. Padi. Kalau uang itu sendiri. Uang sendiri. Babi itu sendiri lagi. Uang lain. Babinya lain. Pakaian segala itu lain, emasnya lain, masih padi aja tuh, belum yang lain-lain. Tempayan lagi, gong tempayan lagi. Itu apa? Itu Pak tempayan yang kayak kendi, Pak. Oke. Tempayan yang tinggi itu, Pak. Fungsinya? Bayar. Kita hidup di Kalimantan nih, Pak, khususnya masyarakat. Orang bilang krisis minyak naik, daging naik. Enggak ada bekalut. Yang berdemo kan di Jawa. Yang bekalut kan. Sini biasa-biasa aja. Di sini biasa aja. Asal barang ada apa-apa. Yang penting ada duit bayar. Kan gitu. Tidak perlu ada duit beli, enggak ada duit diam. Kalau ada bantuan udah. Ada bantuan. Enggak dibantu udah enggak apa-apa gitu, Pak. Karena udah jauh dari sebelum itu pun kita udah biasa aja ya sama bantuan. Biasa. Nah, inilah kegiatan kalau malam di sini, guys. Mencari sinyal. Jadi di sini tuh sebenarnya di gerbang kedatangan itu ada sinyal. Cuman begitu nyampe sini agak susah. Jadi harus kita agak ke pinggir-pinggir dulu lah HP ini baru dia dapat sinyal, guys. Selamat pagi. Nah, aku tadi malam nginep di rumah tamunya. Jadi rumah ini panjang, ya kan? Tapi dibagi-bagi jadi beberapa rumah. Salah satunya ini. Ini khusus untuk tamu. Jadi kalau kalian datang ke sini, nanti bakal tidur di sini. Kadang barengan sama tamu yang lain. Aku kebetulan malam ini, hari ini cuman aku tamunya. Biasanya itu banyak.
kayak dari mahasiswa-mahasiswa, penggiat lingkungan ataupun bule-bule yang datang ke sini. Tuh, kita lanjut di depan aja ya. Di depan lebih cerah. Kalau nggak biasa agak susah, guys. Nah, di sini tuh ada 2 macam tangga, satu tangga perempuan dan satu tangga laki-laki. Yang ini tuh tangga perempuan. Jadi, kalau misalnya ada pernikahan di rumah betang ini, perempuan tuh naiknya dari sini, guys. Kalau laki-laki dari sisi sebelah sana, agak jauh memang, 150 meter dari sini, karena panjang rumah ini sekitar 140 berapa gitu. Kalau masalah aturan ini, Pak? Nah, kalau malam segala gong apa segala itu kan tidak bisa dibunyikan. Kalau memang tidak ada acara khusus gitu. Oke. Kalau ada ritual apa segala bisa. Oh. Nah. Berarti hanya untuk ini sebenarnya, kenyamanan yang tinggal di sini. Ya. Dasarnya pernah di sini ini kan dulu itu kan ada gendang tuh diletakkan di sini. Jadi dibunyikan anak-anak semua malam, mereka kan tidak tahu. Iya. Jadi punya Pak kepala dusun ini. Pagi-pagi ayamnya tuh selesai semua. Kok bisa? Ya. Mati semua ayamnya. Kalau dipotong, selesai, tidak ada darahnya semua. Loh? Kan nggak jadi dengan kepala dusun tuh. Kalau tidak percaya. Marah berarti yang di sini kali ya? Iya. Nah, makanya kalau kita membunyikan itu, kalau memang tidak ada potong segala ayam, segala darah yang anu itu, tidak boleh. Oh. Takut nanti itu kalau sasarannya masih ke binatang tidak apa-apa. Kalau sasarannya ke manusia, iya. itu ya. Mungkin dia mau mengingatkan ini Pak Sembai, ingatkan anak-anak ini, gitu kali ya. Selesai syaratnya gitu lah. Iya. Yang masalah gong yang saya gendangnya saya bilang tadi, kenyang diri lah dengan dia ayamnya punya dia kena sasaran dulu. Mereka mukul gendang tuh, paginya itu. Ayam semua mati. 6 ekor tuh, enggak ada lagi ada yang. Gunung tuh masih angkir tuh. Mati semua, selesai. Darahnya pun enggak ada. Habis. Habis tuh darahnya. Mana ada? Lagi ada darahnya. Badannya Di sini masih kuat. enggak Barang-barang itu pasti. Jangan. Anak-anak biasa ke gunung tuh kan. Gunung kan kuat angkernya. Iya. Anak-anak kalau memang ke sini, mereka itu kan saya bilang, kami dengan Pak Sembai biasa bilang itu kalau memang kira-kira pantangannya ini. Tapi kalau mau coba uji nyali bisa. Enggak. Terima kasih. Perjalanan saya masih panjang. Saya bilang dengan anak-anak itu kan, anak yang muncak tuh, bisa. Pak. Saya bilang kalau mau uji nyali bisa, saya bilang. Biasa Silakan. manjat, kan saya bilang dengan mereka. Dia bilang kalau memang betul gunung ini angker, coba babinya dimakan katanya kan, makan darahnya. Betul. Nggak nyampai di atas tuh. Nggak nyampai tempat kami yang mau kerja tuh, Bang. Sudah, tinggal di belakang tuh. Darahnya pun nggak ada, selesai. Sekali kita tuangkan itu udah dibelah apa segala tuh, memang nggak ada. Nggak ada lagi. Aneh. Nggak ada darahnya. Bukan 1 2 tuh, belasan mereka tuh. Siluman itu, kalau mereka makan buah durian tuh, tinggal bijinya yang di dalam. Buah Masih utuh? Masih utuh. Tapi daging yang di dalam itu nggak ada. Tinggal bijinya lagi. Tinggal biji-biji aja. Itu udah habis. Udah habis. Kalau di gunung tuh, Bang, ikan asin nggak bisa kalau sore. Belacan nggak bisa. Terasi itu. Nggak bisa tuh digoreng. Kalau Malam kita goreng malam-malam tuh mungkin satu malam tuh nggak tidur. Tidur lah satu malam tuh. Oh, marah dia? Marah. Pokoknya kalau goreng itu nggak tidur lah, diganggu deh satu malam suntuk. Satu malam suntuk tuh kita diganggunya. Itu, Bang, seperti gunung tuh sepertinya mau roboh ya, mau tumbang ya. Segala pohon-pohon tuh sepertinya pohon kelapa gitu. Oh, dia malah. Betul saja, betul dahak. Tapi kalau kita sentir gitu enggak ada gerak tuh. Kita gini itu enggak ada gerak pohon kayu tuh. Tapi suaranya aduh, suaranya minta ampun. Kita paling yang paling takut tuh hukum adat.
patuh dengan Paling itu. ngeri dengan hukum Ngeri adatnya dengan tuh. hukum adat. Jangan sampailah kita kena. Jangan sampai kena lah. Mungkin ibaratnya mungkin bisa kita sembunyi walaupun Tuhan mungkin masih bisa melanggar kita dengan aturan Tuhan. Kadang tuh hukum adat tuh Bo, resikonya kayak orang kota bilang tuh kualatnya tuh Bo. Iya. Kalau kita melanggar adat. Misalnya Takut kena kualatnya. saya nyuri korek api. Kalau memang kita nanti tuh kena hukum adatnya itu paling berat. Dengan Tuhan mungkin Tuhan tahu, tapi untuk Tuhan tidak hukum kita sekarang enggak. Ya, Mungkin besok-besoknya ya. Ya. Mungkin tapi kalau ketahuan misalnya saya curi Malunya korek banyak, dia itu. Sanksi Kena sosial adat. deh. Sanksi sosialnya tinggi. Jadi Nah, ini pagi-pagi kegiatan di sini sih, Bu. Persiapan mau ke sawah, guys. Kalau perempuan pagi dulu dia nenun bentar, habis itu nanti langsung ke sawah. Nah, kayak ini aku lihat ada tukang sayur datang, guys. Langsung diserbu sama ibu-ibu. Kebetulan di sini tuh bukan orang sini nggak mau nanam sayur, tapi karena tanahnya yang tidak cocok untuk sayur-sayuran. Sayur di sini beli, nggak bisa ditanam. Yang bisa ditanam itu hanya kayak beras saja. Kalau lauk pun dia ngambilnya dari sungai. Nah, kalau sayur tuh beli. Saya ke sana dulu ya, Pak. Lewat jalan poros. Oke. Siap. Jadi, begitu keluar dari rumah betang ini, aku sebenarnya dipenuhi dengan perasaan kalut. Kalian masih ingat gak sih, pas Pak Sembay ngomong, Kita yang paling takut tuh hukum adat. dan di aturan rumah betang nomor 4 tertulis permisi kepada ketua adat maupun kepala dusun sebelum melakukan kegiatan di rumah betang, foto ataupun video. Dari awal nyampe aku nggak ada permisi sama sekali buat ambil foto ataupun video selama percakapan, karena aku yakin mereka sudah tahu kalau aku lagi ngerekam. Nah, pagi ini aku lihat pengumuman itu tadi, tapi aku tetap nggak minta izin juga. Jadi setelah selesai merekam dan foto, HP aku tinggal, aku main ke depan rumah buat lihat-lihat suasana sekitar dan meninggalkan HP-nya dalam keadaan normal. Tapi begitu balik, aku cek HP-nya langsung mati total. Dipencet gak respon, aku coba cas juga gak nyala-nyala. Dan seketika aku sadar kayaknya aku kualat nih. Antara sedih, kecewa, kesal, marah nyampur jadi satu. Karena HP yang aku pakai buat merekam video dan foto perjalanan dari Kediri sampai sini ada di HP itu semua. Dan karena pengen cepat-cepat bisa perbaiki HP ini dan berharap semua filenya bisa diambil, jadi aku putusin buat gas langsung ke Pontianak saja. Jadi moral dari cerita ini adalah hormati dan taati aturan tempat yang kamu kunjungi. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kalian pasti penasaran kan kenapa video ini bisa ada? Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Setelah riding 400 km dari Sintang, akhirnya aku nyampe juga di kota Pontianak walaupun diguyur hujan sepanjang jalan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like and subscribe. Dan yang paling penting, mari kita gas cari angin.